yang kudus, yang benar. Dan ini diambil dari Wahyu 3 ayat 7. Saya akan membacakan ini bukan hanya ayat 7 tapi sampai dengan ayat ke-13 ya. Kita membaca Wahyu 3 ayat 7 sampai 13. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menutupi firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sebelum mari kita minta pimpinan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberi kepada kami istirahat, dan hari yang baru ini kami ingin memulainya bersama dengan Tuhan sendiri, dan kami ingin merenungkan sebagian dari firman-Mu, merenungkan pribadi Kristus. Kami mohon supaya Engkau menerangi hati dan pikiran kami, berkati hamba-Mu, berkati rekan-rekan yang melayani bersama-sama, dan kami rindu supaya perenungan ini berkenan kepada Tuhan dan mengubah kehidupan kami sekali lagi. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, ini adalah seri yang terakhir ya, diambil daripada kitab Wahyu, at least untuk sementara. Nggak tahu nanti mungkin menjelang Natal kita akan lanjutkan kembali seri Meditatio Christi ini. Tapi saudara bisa melihat di sini ini menyambung dari pertemuan yang sebelumnya ya, Kristus yang adalah sang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Di situ title yang besar ini justru ditaruh pada konteks jemaat yang menderita, jemaat yang tidak menyangkal Tuhan, jemaat yang tetap setia ya. Dan ini sesuatu hal yang menarik karena seperti kita sudah bahas ya, justru di tengah-tengah keadaan jemaat yang nggak besar nih ya, nggak berpengaruh ya, bukan jemaat yang impresif lah katakanlah ya, itu Tuhan justru menyatakan dirinya sebagai sang Alfa dan Omega. Maksudnya ini adalah yang menguasai sejarah. Dia bukan hanya Allah yang menciptakan, tapi juga adalah Allah yang akan mengakhiri dan juga termasuk menghakimi, memberikan reward kepada mereka yang setia. Saudara melihat di dalam kaitannya juga dengan jemaat di Philadelphia ya. Ini saudara membaca ada kemiripan. Jadi Philadelphia dan Smyrna ini adalah dua jemaat atau dua gereja yang nggak ada teguran sama sekali. Dan perhaps bukan kebetulan juga dua jemaat ini adalah jemaat yang menderita karena nama Tuhan. Sekali lagi saya untuk kesekian kalinya kita bukan bukan mau mempermuliakan penderitaan gitu, nggak ada panggilan lah untuk kita ya untuk mempermuliakan penderitaan, apalagi menjadi bangga karena lebih menderita dan sebagainya kan, itu bukan sesuatu yang proporsional gitu. Tapi kalau kita baca di dalam Alkitab, indeed ya, mengapa seringkali memang ini ya Pak, orang Kristen atau jemaat atau gereja yang menderita ya, itu yang justru di dalam Alkitab dikatakan hidupnya itu lebih berkenan kepada Tuhan. Ya, ini berarti penderitaan di dalam tangan Tuhan itu bisa menjadi sesuatu yang baik. Penderitaan dalam dirinya sendiri pasti kan nggak baik ya, tapi di dalam tangan Tuhan, di dalam rajutan, di dalam kedaulatan Tuhan, itu bisa menjadi sesuatu yang baik.
di dalam hal ini menyingkirkan kemungkinan kita menjadi gereja yang akhirnya memiliki kelemahan-kelemahan yang perlu ditegur oleh Tuhan. Justru karena kita ini kurang menderita gitu. Lalu bagaimana coy? Apakah gereja atau orang Kristen mesti mencari penderitaan dengan sengaja? Jawabnya ya tidak. Sebetulnya kalau kita mengasihi, kita setia kepada Tuhan, kita nggak kompromi, selalu ada alasan yang cukup ya. Kita itu menderita bersama dengan Kristus. Penderitaan itu nggak perlu dicari-cari karena kita ada di dalam fallen world dunia yang sudah jatuh ini ya. Nggak mungkin bersahabat dengan orang-orang yang mau melakukan kehendak Tuhan. Menurut Alkitab itu nggak mungkin. Jadi saudara membaca termasuk juga di dalam bagian ini ya. Ini adalah bersama dengan jemaat di Smyrna, jemaat di Philadelphia, ini adalah jemaat yang dipuji oleh Tuhan ya, tanpa ada teguran. Dan sekali lagi bukan kebetulan bahwa baik jemaat di Smyrna maupun jemaat di Philadelphia ini adalah jemaat yang menderita ya, karena Kristus. Nah, ini yang diperkenalkan di sini ya, yang kudus, yang benar. Ini kalau saudara membaca Hagios Aletinos ya, ini apa sih kaitannya gitu ya dengan bagian ini? Nanti kita akan pikirkan. Tapi sebelumnya sama seperti Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir ya. Ini adalah title yang sebetulnya hanya bisa menunjuk kepada Tuhan, hanya bisa menunjuk kepada Allah ya. Saya mengatakan yang kudus yang benar, ini pasti adalah Allah. Ya, nggak ada yang boleh menyebut diri yang kudus yang benar kecuali Allah sendiri. Maka di sini waktu kita membaca Kristus menyebut dirinya yang kudus yang benar, ya, ini jelas bahwa ini membicarakan Kristus itu adalah Allah. Kalau pembaca pada saat itu sih sudah pasti mengerti ya tentang term ini gitu, tapi orang modern ya bisa nggak sadar bahwa ini sebetulnya adalah title yang hanya diberikan bagi Allah. Jadi saudara membaca di dalam bagian ini ya, ini bagaimana seperti dikatakan oleh komentari, dikatakan dalam komentator ya, ini salah satu komentator, ini adalah menggambarkan Kristus di dalam Old Testament terms ya sebetulnya. Ini adalah penggambaran Kristus ya yang menggunakan istilah-istilah atau title bagi Allah yang ada di dalam perjanjian lama. Jadi di sini ada sesuatu yang sangat menghibur ya, bahwa Yesus yang mati dan yang bangkit itu dia adalah Allah sendiri gitu, dan dia pasti akan menghakimi dengan benar ya, seperti saudara membaca di dalam perikop ini. Bahwa Allah itu adalah the Holy One yang kudus ya, saudara bisa baca di dalam Mazmur 16 misalnya. Kita coba melihat Mazmur, kita membaca Mazmur 16 ayat 10 ya. Di sini bicara tentang Kristus ya di sini ya. Maksudnya ini Mazmur mesianik, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan ya. Yesaya 1, kita membaca Yesaya 1. Kita membaca Yesaya 1, ini ayat yang ke-4. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Di situ Tuhan ini ya disebut dengan title yang Maha Kudus Allah Israel. Dan saudara masih bisa membaca di dalam bagian-bagian lain di dalam perjanjian lama. Di situ yang Maha Kudus atau yang kudus itu jelas menunjuk kepada pribadi ilahi. Sehingga waktu saudara membaca di dalam Wahyu ini ya, itu Yesus menyatakan dirinya sebagai yang kudus yang benar. Dia sedang menyatakan diri juga sebagai pribadi yang ilahi dalam bagian ini. Istilah kudus seperti saudara tahu ya, itu akan seperti kita juga sudah sering menjawab, bukan hanya kita sih ya, sudah banyak orang yang menjelaskan itu artinya kan set apart ya, ini dipisahkan dari dunia ini ya, ini holy other ya, yang sama sekali berbeda, qualitative difference, dan terutama ini dikaitkan dengan dia satu-satunya yang layak untuk disembah. Ini penting ya saudara, ini yang terakhir ini. Saudara jangan berpikir menghayati
Yesus itu holy other, Allah itu holy other dalam pengertian ini, set apart from the world, totally berbeda, terus kemudian tapi nggak membawa kepada sikap ibadah, itu kita nggak tertarik dengan konsep yang seperti itu. Itu konsepnya masih disintegrated ya, meskipun konsepnya tentu saja bukan konsep yang salah. Jadi kalau kita membaca di dalam kitab suci, saudara akan mendapati bahwa title yang kudus itu ya, termasuk juga kalau kita mau mengatakan yang ya sama sekali berbeda, holy other, itu seharusnya membawa kita kepada sikap beribadah. Saudara nggak bisa pisahkan pengenalan akan Allah atau Yesus yang Maha Kudus, yang kudus, dengan pengabdian kita, ya, sikap ibadah kita kepadanya. Maka di sini waktu saudara membaca yang kudus, ya, saudara tahu itu apa artinya. Again, saya suka pakai istilah spectrum of meanings ya. Ini istilah itu ada spektrumnya di sekitarnya yang kita mesti mengerti gitu, sehingga kita nggak menafsir sesuai dengan imajinasi kita sendiri, tapi biblical theologically ini istilah ini artinya apa. Lalu selain ini ya, ho hagios juga pakai istilah ho aletinos ya. Aletinos itu kalau diterjemahkan dia bisa diterjemahkan yang benar dalam arti yang asli gitu ya, genuine. Maksudnya ini kalau dalam bahasa Inggris juga bisa diterjemahkan juga dengan ini ya, true gitu. True itu seringkali kan dikontraskan dengan lies ya. Dikontraskan dengan falsehood, dengan kepalsuan. Waktu di sini Yesus itu memperkenalkan dirinya sebagai yang benar ya, aletinos. Nah, ini kontras kalau saudara baca di dalam Wahyu 3 dengan jemaat yang mengaku dirinya itu genuine, asli gitu ya. Tapi sebetulnya itu mereka bukan jemaat Allah, tapi jemaat iblis kalau saudara membaca di dalam Wahyu ketiga ini ya. Tadi kita baca yaitu di ayat 9 ya. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian ya. Keyahudian di dalam zaman itu ini dipercaya sebagai identitas ini, umat Allah, bangsa pilihan ya, orang-orang yang dikasih Allah. Tapi ternyata mereka sebetulnya jemaat iblis. Jadi di sini Yesus yang memperkenalkan dirinya sebagai ho aletinos, yang benar. Ini dimengerti di dalam arti bahwa dia itu menyelidiki dan dia mengetahui dengan jelas ya, jemaat mana yang berkenan kepada Tuhan, jemaat mana yang cuma pura-pura ya, kelihatannya seperti berkenan kepada Tuhan, kelihatannya seperti setia ya, tapi sebetulnya bukan jemaat yang dipuji oleh Tuhan. Sekali lagi saudara, ini prinsip penting ya di dalam kehidupan berjemaat kita gitu. Lebih penting kita punya kepekaan bagaimana Tuhan menilai kita daripada bagaimana sekeliling kita, bagaimana dunia, bagaimana masyarakat itu memandang gereja kita. Yang terakhir ini nggak penting sebetulnya gitu. Tapi seperti saudara tahu, kita ini nggak kebal ya dengan pencobaan itu gitu. Masih pencobaan yang sama juga. Impress the world ya, bagaimana kita membuat dunia ini kagum ya. Tapi kita lupa sebetulnya the only thing that matters itu adalah bagaimana Tuhan melihat dan menilai kita. Saudara melihat di sini ada jemaah yang boasting mereka ini jemaah yang asli, jemaah orang Yahudi yang sejati dan sebagainya. Tapi ternyata mereka itu sebetulnya adalah jemaah iblis di sini dikatakan ya. Sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta ya. Jadi title dari Yesus yang menyebut dirinya yang benar di sini ini kontras dengan jemaat yang berdusta ya. Kalau kita mengenal Yesus sebagai yang benar, tadi kita mengatakan kalau kita mengenal Yesus sebagai yang kudus, maka kita beribadah kepadanya. Kalau kita mengenal Yesus sebagai yang benar, maka kita hidup jujur, ya. Kita juga hidup genuine, ya. Kita tidak hidup berpura-pura, apalagi munafik menipu orang, lalu terus kemudian berusaha untuk memperkenan dunia ini, ya. Membuat dunia itu kagum kepada kita dan sebagainya. Itu adalah orang Kristen atau jemaat yang tidak mengenal Yesus sebagai yang benar. Sekali lagi kalau kita menyebut Yesus sebagai yang benar, maka again the only thing that matters itu adalah bagaimana Yesus melihat kehidupan saudara dan saya, melihat kehidupan gereja atau jemaat kita ya. Bukan bagaimana dunia itu menilai kita. Kalau dunia menilai kita ya, kita jadi bisa lebih mirip jemaat iblis ini akhirnya.
kalau kita lebih tertarik dengan hal-hal seperti itu. Karena yang dilihat Tuhan itulah yang benar. Mengapa saya? Ya karena dia sendiri adalah yang benar. Yang benar itu menilai dengan benar. Dan yang benar itu mau membawa kita untuk mengenal diri kita juga menilai dengan benar. Tetapi secara fenomena, kalau sudah melihat di dalam bagian ini, ya, ini betul-betul adalah jemaat yang sulit, jemaat yang penuh pergumulan ya di dalam kehidupannya. Jadi sudah mendapati di dalam cerita ini Wahyu 3 bukan kebetulan, dan ini satu penghiburan yang besar ya kalau saudara baca kalimat berikutnya setelah bicara yang kudus, yang benar, lalu kemudian dikatakan di sini yang memegang kunci Daud. Ya. Apa artinya ini? Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ada penafsir yang mengaitkan ini dengan ini ya, pintu pemberitaan Injil yang dibuka gitu. Mungkin dikaitkan dengan ini ya, dengan cerita di Paulus ya, di mana di situ juga pakai metafor pintu gitu ya. Tafsirannya bisa macam-macam sudah. Ini ada yang mengaitkan juga dengan Jesus as the door ya di dalam ini Injil Yohanes itu. Tapi di dalam perenungan dan ini ya saya membandingkan komentari, saya paling persuaded dengan pandangan yang mengatakan di sini ini yang disebut di sini kunci Daud. Itu adalah bicara tentang kerajaan sorga. Ya. Maksudnya siapa sebetulnya yang mempunyai hak, mempunyai otoritas ya, orang itu masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi begini konteksnya gitu. Seperti sudah tahu ini ada jemaah Yahudi yang mengaku dirinya itu berhak untuk menentukan gitu ya, siapa yang belongs to people of God, siapa yang tidak gitu ya, dengan congkaknya. Mereka merasa seperti kayak mereka ini memegang kunci Daud ya, kunci kerajaan sorga. Lalu jemaat seperti di Philadelphia ini ya ini kayaknya excluded lah ya, not in communion dengan kita gitu. Not in communion. Ini jemaat yang lain lah gitu, jemaat bidat gitu ya mungkin ya dan sebagainya. Tetapi Kristus kemudian mengingatkan dia, yang memegang kunci itu ya, adalah dia sendiri, bukan jemaat ini. Kita bisa luar biasa ngawur ya kalau kita menempatkan diri kita itu di dalam posisi Kristus. Lalu terus kemudian kita menentukan siapa in communion, siapa nggak in communion dengan kita gitu ya, di dalam kuasa kita, dan kita tidak mengakui Kristus di sini ya, yang memegang kunci Daud, yang membuka, yang menutup, itu siapa Kristus sebetulnya. Yang mengundang kita dalam perjamuan kudus itu siapa? Kristus ya, itu host saya, yang mengundang itu adalah Kristus sebetulnya. Dan kita jangan lupa ini ya, maka di sini waktu dikatakan ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi orang-orang Yahudi ini mengekskomunikasi gitu ya, ekskomunikasi ini orang-orang Kristen di Philadelphia ya kamu nggak belong to us gitu ya, kita ini nggak in communion dengan kamu gitu ya. Jadi mereka diekskomunikasi daripada ya tempat di mana biasa beribadah, yaitu di sinagog. By the way, ini saudara kalau membaca di dalam early church ya, saudara mesti mengerti itu orang Kristen mula-mula itu mereka nggak melihat, mereka percaya kepada Kristus, terus kemudian mereka jadi meninggalkan agama Yahudi gitu. Mereka melihat kontinuitas ini sesuatu yang memang sudah dinubuatkan Tuhan di dalam perjanjian lama. Jadi mereka setelah percaya kepada Kristus ya, mereka tetap beribadah di sinagog. Mereka bukan punya pikiran let's start a new religion gitu ya, namanya Christianity gitu misalnya. By the way, istilah Kristen sendiri juga kan satu istilah yang dipakai ini ya, dipakai oleh orang yang dari luar ya, bukan mereka sendiri menyebut diri mereka sendiri itu Kristen. Itu istilah yang sebetulnya istilah ejekan, istilah Kristen itu istilah ejekan gitu pada saat itu, seperti seringkali juga di dalam sejarah ya, itu istilah ejekan gitu yang akhirnya terus dipakai di dalam untuk menyatakan certain group ini yang percaya kepada Kristus, makanya mereka disebut Kristen gitu di dalam hal ini ya. Tapi dari sisi mereka sendiri, mereka nggak ada niat untuk mendirikan agama baru, gereja gitu ya. Ya mereka beribadahnya itu di sinagog.
Mengapa sinagog? Ya karena mereka tahu bahwa ini janji Allah ini diberikan, ini ada kontinuitasnya dengan orang-orang yang beribadah di tempel dan sebagainya. Tapi terus kemudian mereka diekskomunikasi, mereka tidak diterima di sinagog tersebut. Nah, ini sesuatu yang tentu saja menyedihkan ya. Mereka dibuang gitu. Mereka dianggap sebagai kamu nggak komunian lah dengan ini ya, dengan Musa, dengan apa itu, dengan pembesar-pembesar itu ya. Dengan Abraham, dengan Ishak, Yakub, ya kalian nggak komunian gitu. Kayaknya kalian ini agama sesat. Di dalam keadaan seperti ini ya, kemudian Kristus mengatakan dia yang memegang kunci Daud. Sebetulnya siapa yang memiliki otoritas ini ya? Hanya Kristus, bukan jemaat Yahudi ini. Maka gereja itu hati-hati ya, gereja yang terus bilang ini gereja ini. Kita nggak in komunian dengan mereka. Kita ekskomunikasi, Pak. Wait. Ini sebetulnya posisinya siapa sih yang melakukan ini sebetulnya siapa? Apakah gereja itu yang kudus dan yang benar, yang memegang kunci Daud? Itu apakah gereja? Gereja yang kudus yang benarkah? Atau yang kudus yang benar dan yang memegang kunci Daud itu adalah Kristus? Hati-hati ya, hati-hati. Menempati posisi Kristus, bahkan secara institusional, mungkin bukan secara individual gitu ya. Individual lebih bahaya lagi. Kecongkaannya itu tingkat langit ya, tapi perhaps ini komunal gitu ya, komunal tapi sebetulnya mirip sebetulnya mengekskomunikasi ya, menganggap orang-orang Kristen yang sebetulnya percaya tapi bukan cuma percaya, mereka ini setia ya di dalam penderitaan, dianggap sebagai orang-orang yang ya tidak di dalam persekutuan dengan mereka. Kalau sudah baca di dalam Alkitab ya, ini sudah diadres persoalan-persoalan seperti ini ya, nggak ada yang baru sebetulnya di bawah kolong langit, ini akan terus berulang kecuali saudara dan saya membaca firman Tuhan dengan benar, dengan pertolongan dan dengan anugerah Tuhan. Ya, sekali lagi ya, titel yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud itu hanya boleh dipegang oleh Kristus, bukan dipegang oleh jemaat manapun. Gak ada jemaat yang boleh menyebut dirinya yang kudus, yang benar. Gak boleh saya menyebut seperti itu. Karena ini adalah titel yang hanya boleh dikenakan pada Kristus, pribadi ilahi. Ini yang kudus yang benar itu adalah title ilahi. Yang tidak ilahi ya, tidak boleh memegang titel ini. Maka saudara membaca di dalam bagian ini, Kristus sajalah ya, hanya dia yang dapat membuka dan menutup pintu sorga. Sekali lagi ya, hanya Kristus, hanya Tuhan sendiri yang bisa menentukan pintu sorga itu dibuka atau ditutup. Dan kalau dia membuka, nggak ada yang bisa menutupnya. Kalau dia menutup, tidak ada yang bisa membukanya. Nah, saudara kalau perhatikan ya, itu kecongkaan di dalam agama ya, menentukan ini ya, seperti mereka yang pegang kuncinya gitu dalam hal ini, menentukan siapa ke neraka, siapa ke sorga dan sebagainya. Tapi sekali lagi kalau saudara membaca dalam kitab Wahyu, itu posisi itu sebetulnya dipegang oleh Tuhan sendiri. Kecuali kita mau menjadi Tuhan, yaitu urusan lain lagi ya, dan kita berurusan dengan Tuhan yang asli lah. Kalau seperti ini, kalau kita sifat kita adalah kita ini nggak bisa menempatkan sebagai manusia, tapi kita mencoba menjadi Tuhan, ya akhirnya ya, kita pasti akan berurusan dengan Tuhan yang benar itu ya, karena kita merasa diri Tuhan, itu kita pasti Tuhan yang palsu, gitu. Itu bukan Tuhan yang benar. Maka saudara melihat ya di dalam istilah ini ya, yang kudus, yang benar itu bukan saja Kristus itu yang berhak membuka dan menutup, tapi saudara melihat di sini ada pembalikan ya, ada reversal motive seperti biasa waktu kita membicarakan tentang Kingdom of God. Waktu kita bicara tentang kerajaan Allah, itu di dalam kitab suci ya, di dalam itu seringkali bicara tentang reversal motif ini ya. Lukas yang salah satu yang paling kuat ya, menekankan hal ini. Tapi saudara juga bisa melihat bahkan di dalam ini Wahyu ya. Yaitu apa saudara? Kristus itu membuka ya New Jerusalem ini, membuka Yerusalem yang baru ini ya, dan orang-orang Gentiles, orang-orang yang non-Yahudi itu boleh masuk ke dalamnya. Sementara pintu tertutup bagi orang-orang Yahudi yang merasa diri asli, benar, otentik ya, dan seterusnya. Ini jadi terbalik. Padahal Yahudi ini kan bangsa pilihan Allah.
Tapi di sini orang Yahudi justru bagi mereka pintu tertutup. Ya, mereka disebut jemaah iblis oleh Tuhan sendiri. Tapi bagi orang-orang non-Yahudi, ya, the Gentiles, pintu justru terbuka. Nah, ini kan terbalik ya, saudara. Sebagaimana saudara membaca juga di dalam, bukan cuma di dalam Lukas ya, tapi saudara baca juga di dalam Injil-Injil yang lain ya. Ya, ada di dalam kitab suci kita. Saudara melihat reversal motif seperti ini ya. Kok justru malah orang Samaria gitu yang mengerti gitu, bukannya the priest and the Levite, bukan orang Lewi dan imam itu gitu. Kok malah orang Samaria yang bermurah hati gitu. Jadi terbalik di sini. Kok malah orang-orang non-Yahudi yang menyatakan iman percaya kepada Kristus gitu. Sampai Yesus mengatakan di Israel saya nggak mendapatkan iman yang seperti ini. Jadi saudara melihat di sini ada penjungkir balikan ya. Di dalam pembicaraan atau narasi kisah Kingdom of God. Nah ini saudara, termasuk juga waktu kita membaca ya di dalam cerita atau di dalam ini ya Pak, lebih tepat surat kepada jemaat di Philadelphia, saudara mendapati juga penjungkir balikan ini gitu. Yesus itulah yang membuka, dia yang menutup, dan bukan cuma itu, siapa ternyata yang bagi mereka pintu itu terbuka? Malah orang yang tidak disangka-sangka. Malah orang yang kita mungkin yakin orang ini ya seharusnya di dalam, ini orang yang penting yang sudah pasti di dalam. Ternyata ini bukan orang yang diselamatkan, orang yang nggak mengerti kerajaan Allah. Yang merasa di dalam kerajaan Allah, justru malah nggak di kerajaan Allah. Orang yang merasa dirinya itu dia nggak layak di dalam kerajaan Allah, justru mereka lah yang di dalam kerajaan Allah. Ini semua jadi terbalik, saudara. Seperti confusing ya. Tapi kalau sudah membaca di dalam kitab suci ya, nah inilah yang waktu kerajaan Allah itu hadir ya, akan terjadi penjungkir balikan seperti ini, establishment yang dibangun oleh dunia tidak kudus dan tidak benar. Sekali lagi, establishment yang dibangun oleh dunia ini ya, di dunia ini ya, oleh kuasa dunia itu tidak kudus dan tidak benar. Waktu Yesus datang sebagai yang kudus dan yang benar, dia pasti akan menjungkir balikkan ini. Karena tatanan yang mau dibangun oleh Kristus itu adalah tatanan kerajaan sorga, bukan kerajaan dunia ini. Kalau saudara terus kemudian ini ya tertarik dengan urusan apa itu worldly power dan sebagainya, saya pikir saudara nggak mengerti apa itu kerajaan Allah. Saudara confuse antara kerajaan Allah dengan kerajaan dunia. Yesus sudah mengatakan kerajaanku bukan dari dunia ini. Lalu kalau orang masih berpikir, ya kita bagaimanapun juga mesti establish ini ya, Kingdom of God on earth. Memang betul, saya ada doa mengatakan datanglah kerajaanmu di bumi, betul gitu. Tapi apa artinya kerajaan Allah yang datang di bumi itu apa? Nah, saudara bisa melihat ini di dalam surat kepada jemaat di Philadelphia itu apa itu? Kerajaan Allah datang di bumi itu apa? Nah ternyata di sini ya, yaitu mereka diekskomunikasi dari sinagog. Saudara mau menghidupi cerita Kingdom of God seperti ini? Mereka menderita bagi Kristus ya. Ini nggak bicara tentang power di sini. Ini bukan bicara gereja yang influensial, gereja yang terkenal yang besar. Actually di dalam 7 jemaat ya, itu gereja-gereja yang lain ada yang lebih impresif secara hitungan manusia. Memang nggak harus salah, tapi ini impresif sama. Tetapi apa? Malah banyak teguran tuh gereja seperti itu. Tapi justru bagi dua gereja yang lemah ini ya, Tuhan membuka pintunya. Apakah saudara melihat deh ini misteri Kingdom of God di sini? Atau kita masih tertarik dengan cerita kerajaan dunia yang kasat mata itu ya, yang bisa langsung impress secara kasat mata. Tapi justru karena secara kasat mata, maka hal-hal yang tersembunyi di dalam Kingdom of God jadi nggak diperhatikan lagi di sana. Sekali lagi ya, ini kita membaca di dalam bagian ini, Kristus ya yang membuka, dia yang mempunyai kuasa untuk membuka dan menutup ya. Maka sepanjang pengikutan kita ya, kita mesti melihat kepada Kristus gitu. Melihat kepada Kristus, dia yang membuka dan menutup. Bukan otoritas gereja, bukan gitu. Gereja yang memainkan otoritas seperti otoritas Kristus di sini ya. Ini gereja yang nggak mengenal Kristus sebagai yang kudus dan yang benar. Bukan hanya itu, motif penjungkir balikan ini ya, reversal motif kalau sudah baca ya, ini sama seperti jemaat di Smyrna, kita sudah bahas ya. Ini saudara mendapati di dalam ayat 8,
Tuhan mengatakan, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Kekuatanmu tidak seberapa. Ya. Dibandingkan jemaat Laodikia, oh kekuatannya besar, kekuatannya besar, itu jemaat yang kaya. Tapi di sini ini kekuatannya tidak seberapa. Ini kalimat seperti ini pun bisa ditafsir keliru gitu ya, dengan pengkhotbah yang memang worldview-nya keliru gitu. Waktu dikatakan kekuatanmu tidak seberapa, malah bisa ditafsir, loh ini teguran kan sebetulnya, harusnya kekuatan bukan tidak seberapa, harusnya kekuatan kan besar gitu misalnya. Kenapa kok bisa kekuatan tidak seberapa? Maka salah orang kalau menafsir, nggak ada teguran sama sekali untuk jemaat di Philadelphia. Wah itu unthinkable ya, ini apa? Kalau ada pengkhotbah yang mengatakan seperti itu, gitu. Berarti kalau seandainya ada, mereka betul nggak mengerti apa artinya Kingdom of God. Gitu. Ini bukan kalimat teguran, bukan. Ini adalah kalimat penghiburan. Jemaat di Smyrna, jemaat di Philadelphia, itu jemaat yang tidak seberapa. Saudara nggak seneng kan ya kalau disebut saudara tidak seberapa gitu. Kamu ini tidak seberapa. Gitu. Apa sih tidak seberapa ini? Kamu ini never mind gitu misalnya ya. Enak ya sudah dengar kalimat gitu. Kok never mind sih gitu? Saya mau main yang lain loh, brilliant mind apa gitu ya, extraordinary mind. Kok never mind gitu? Nggak enak kita dengarnya ini. Kamu tidak seberapa. Tapi Tuhan waktu mengatakan kalimat ini ya kepada jemaat di Philadelphia, bukan untuk melecehkan ya, bukan. Tapi Tuhan bicara, ini kan yang benar, yang berbicara ini yang benar ya bicara benar. Tuhan bukan menghibur dengan hiburan gombal ya. Ini jemaat nggak seberapa, tapi dibilang, kamu jemaat yang hebat. Enggak, Tuhan nggak menipu seperti itu kan. Nggak seberapa, yaitu dikatakan tidak seberapa. Tapi dignitas gereja memang bukan ada di sana. Memang bukan masalah dia itu kekuatan besar atau kekuatan tidak seberapa. Bukan di sana. Ini bukan soal apakah gereja ini highly influential gitu ya, dengan kekuatan yang impresif. Bukan di sana, bukan. Tetapi seperti saudara membaca di dalam ayat yang berikutnya ya. Mereka ini adalah jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, saudara lebih tertarik mana? Menjadi jemaat yang dikasihi Tuhan atau menjadi jemaat yang kekuatannya besar gitu. Mana saudara lebih tertarik mana? Jangan-jangan ada yang tetap bilang ya dikasih Tuhan ya dikasih Tuhan, tapi orang kalau nggak tahu untuk apa gitu misalnya. Kita menyatakan diri sebagai gereja yang kekuatannya besar dong ya. Ya inilah orang yang tidak mengerti kerajaan Allah. Sudah membaca di dalam kerajaan Allah, gambarannya bukan demikian. Gambarannya ini adalah, saudara membaca di sini ya, ini adalah jemaat yang setia. Ya. Jemaat yang setia. Setia di dalam pencobaan. Mereka ini adalah jemaat yang setia di dalam penderitaan. Mereka setia, ya. Kehidupan mereka itu, narasinya adalah narasi Injil. Narasi Kingdom of God. Bukan narasi Kingdom of the World. Gereja yang narasinya Kingdom of the World, itu gereja yang tidak setia. Meskipun mereka kekuatannya besar atau apa. Gak menarik. Gak menarik untuk Tuhan. Untuk yang kudus dan yang benar, itu gereja yang gak menarik. Itu gereja yang dibuang sebetulnya. Maka ini seharusnya menjadi teguran ya. Again, ini surat kepada jemaat di Philadelphia ini nggak ada teguran ya. Tapi untuk kita, saudara dan saya, mungkin bukan nggak ada teguran. Kita diajak berpikir lagi ya. Untuk mengoreksi eklesiologi kita, sebetulnya yang kita pentingkan di dalam eklesiologi kita ini apa? Kesetiaan untuk tetap menyaksikan narasi Injil itukah ya, meskipun harus menderita, atau kita mulai berkompromi dengan kemegahan Kingdom of the World, trying to establish power di dalam dunia ini gitu ya, dengan cara kita. Hati-hati, saya kutip ini ya, Osborne sekali lagi, dia bicara kalimat seperti ini ya, saya kutip salah satu penafsir yang baik dari kitab Wahyu. Jadi bicara tentang jemaat di Philadelphia, dia mengatakan seperti ini, they had little authority or influence, but they were faithful. And that has always been the test of divine blessing rather than success. The test of divine blessing, ujiannya, ini jemaat yang diberkati Tuhan atau tidak, itu apa, Bukan
kesuksesannya yang punya banyak pengaruh, atau kesuksesan yang kekuatannya besar ya, seperti dikatakan. Karena kalau kekuatan besar jemaat di Philadelphia nggak lulus sih. Mereka kekuatannya tidak seberapa. Test of divine blessing itu memang never, saya tidak pernah kekuatan yang impresif, nggak pernah itu saya. Tetapi apa saya? Sekali lagi ya, kesetiaan saudara tetap berpegang teguh ya, pada Kristus. Kesetiaan saudara tetap menjalani narasi Injil dan bukan narasi emperor palsu itu ya. Sekarang sih nggak ada kaisar kayak zaman dulu ya, nggak ada Nero, nggak ada Tiberius dan sebagainya, nggak ada lagi gitu ya. Tapi bukan nggak ada kaisar loh di dalam zaman sekarang ya. Kaisar palsu gitu ya, yang berusaha untuk mengontrol kehidupan manusia gitu. Ada banyak emperor ya, bukan dalam pengertian politikal gitu, dalam pengertian ideologikal, yang menuntut kehidupan manusia untuk menyembah kepada dia. Kalau nggak menyembah kepada dia, itu kayaknya nggak bisa hidup di dalam dunia ini. Maka pertanyaannya ya, kalau kita mengenal Kristus sebagai yang kudus dan yang benar, ya, saudara mengerti nggak ini apa menyebut Yesus sebagai yang kudus dan yang benar, ya, yang memegang kunci Daud? Itu artinya apa di dalam kehidupan kita? Jemaat di Philadelphia ya, mengerti kalimat ini, mengerti karena mereka bukan saja menjaga ya, mempertahankan Injil dari katakanlah ya, pengajaran-pengajaran yang sesat ya, bukan saja itu, tapi mereka juga menghidupinya. Nah, ini istilah menghidupi Injil seperti kita sudah pernah bahas ya. Ada orang reform yang nggak setuju dengan istilah ini. Saya bisa mengerti saya ketidaksetujuan itu. Maksudnya Injil itu sesuatu yang diberikan kan, bukan sesuatu yang kita hidupi gitu ya. Oke lah, kita kalau pakai istilah menghidupi gitu, maksudnya di sini adalah menghidupi narasinya, maksudnya gitu saya. Tentu saja bukan menghidupi Injil. Kita nggak menghidupi Injil dalam pengertian itu adalah kekuatan kita ya pasti tidak gitu. Karena Injil kan adalah anugerah, Injil itu kasih karunia, bukan sesuatu yang kita hidupi, kita jalankan, apalagi dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kalau kita pakai istilah ini, maksudnya ini adalah menghidupi narasinya, narasi Injil, narasi kerajaan Allah, bukan narasi kerajaan dunia. Jadi di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah keadaan yang kita dirugikan, ya, yang terus-menerus diekskomunikasi, disingkirkan gitu ya, dimarginalisasi dan sebagainya gitu. Saudara dan saya masih tetap bisa setia nggak saudara di dalam panggilan ini? Panggilan untuk tetap setia menjalankan narasi Injil, membangun di dalam narasi kerajaan Allah gitu, dan bukan kerajaan di dunia. Harap Tuhan menolong kita, memberikan kepada kita kekuatan orang-orang yang lemah ini, sehingga ya, bersama dengan jemaat di Philadelphia ya, kekuatan kita nggak seberapa ya, apa-apa, karena memang kita nggak sedang mengejar kekuatan yang luar biasa besar. Itu nggak harus saja jadi ambisi orang Kristen atau ambisi gereja. Tapi bagaimana saudara dan saya, meskipun kekuatan kita ini tidak seberapa ya, pengaruh kita mungkin juga nggak seberapa juga, tapi panggilan saudara dan saya itu adalah setia kepada Injil, setia kepada Kristus. Kristus yang kudus dan yang benar itu, yang memegang kunci Daud. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.